Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya bagikan resep aneka olahan ubi kuning. Ada bola-bola ubi isi coklat, kemudian ada kue sengkulun ubi kuning. Kemudian selain kue sengkulun ada juga klepon ubi kuning yang gula merahnya ini pecah banget saat digigit. Kemudian kue talam ubi kuning, dan yang terakhir saya juga punya resep cendol ubi kuning yang tanpa cetakan. Gak pakai lama, langsung aja yuk ke resep yang pertama. Siapkan ubi yang udah dicuci bersih, kemudian dipotong-potong. Kalau ada ubi madu itu lebih bagus, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Ini jumlahnya 300 gram, akan saya pakai hanya 250 gram saja. Jadi saya estimasi kulitnya nanti akan saya buang, jadi saya ambil 250 gram aja selain dengan kulitnya. Dikukus kurang lebih 15 menit. Kalau udah 15 menit, mohon maaf, tes tusuk apakah sudah matang. Kalau matang kita angkat segera. Kalau kurang matang 15 menitnya tambahin lagi waktu ngukusnya ya. Ini saya akan kupas kulitnya, kemudian saya ambil hanya 250 gram saja, kemudian saya haluskan. Dihaluskan bisa menggunakan spatula seperti saya, dengan whisk ataupun dengan ulegan juga boleh, apa saja, yang penting sampai teksturnya halus kayak gini ya. Siapkan juga wijen 100 gram dan coklat batangan DCC saya pakai 150 gram. Kita siapkan wadah yang besar, kita masukkan dulu ubi yang udah kita haluskan tadi, disusul dengan tapioka, saya pakai 5 sendok makan tepung tapioka, dan saya tambahkan juga tepung maizena sebanyak 3 sendok makan. Nah, kalau teman-teman pakai ubi yang udah manis nggak perlu tambahin gula pasir ya, cuma saya pakai ubi biasa, jadi saya tambahkan gula pasir 2 sendok makan dan sejumput garam 1/4 sendok makan biar rasanya tuh balance ya. Diaduk hingga berpasir kayak gini, kemudian kita uleni menggunakan tangan hingga tekstur adonannya itu kalis. Kurang lebih kayak gini ya kalisnya. Kalau teman-teman ikutin takaran yang saya pakai, insya Allah kalis. Ambil sebagian adonan dan kita mulai bulat-bulatkan. Besar kecilnya tergantung kebutuhan teman-teman. Kurang lebih kayak gini untuk besarnya. Setelah itu kita siapkan DCC-nya yang sudah kita potong kecil-kecil, atau diparut dengan parutan keju juga boleh DCC-nya ya. Pipihkan adonan ubi dan kita isi dengan coklat batangannya. DCC-nya disesuaikan ya, kalau mau banyak juga boleh, tapi yang pasti harus tertutup dengan adonan ubinya. Tujuannya biar nanti kalau digoreng itu nanti coklatnya nggak keluar ya. Nah, biar wijennya melekat, saya akan guling-gulingkan ke air, tiriskan, kemudian ditaruh di dalam wijen, guling-gulingkan lagi. Gunakan sendok terpisah ya, jadi tadi sendoknya waktu kita guling-gulingkan ke air, kita ganti sendoknya dengan sendok yang kering, baru diguling-gulingkan ke wijen. Sambil ditekan-tekan ya teman-teman, tujuannya biar nggak lepas saat digoreng ya. Kita mulai goreng aja dalam minyak yang lumayan banyak, sambil sesekali dibolak-balik biar matangnya itu merata. Kalau udah matang merata, itu salah satu indikasinya kelihatan dari warna wijennya ya teman-teman. Tadi kan pakai wijen putih. Nah, kalau misalkan udah matang, wijennya ini berubah menjadi coklat keemasan. Angkat ya, kelihatan ya wijennya itu nempel nggak lepas saat digoreng. Ini tuh teksturnya kenyal, nyoklat banget saat digigit. Kita tinggalkan bola-bola ubi, kita lanjut ke resep selanjutnya. Ada resep sengkulun dari ubi kuning. Ini juga nggak kalah enak teman-teman. Yang pertama kita siapkan dulu tepung ketannya. Ini tuh perbandingannya 1:1:1 ya. 250 gram tepung ketan, kemudian 250 gram kelapa parut, 250 gram ubi kuning yang sudah dikukus. Siapkan wadah besar, masukkan tepung ketan dan ubinya. Untuk kelapanya nanti ya, jadi nggak dimasukkan bareng. Ini cukup tepung ketan dan ubi yang sudah dikukus. Tambahkan 10 sendok makan gula pasir, kemudian garam 1/4 sendok teh. Agar rasanya balance ya. Kemudian biar tambah wangi, tambahkan setengah saset vanili bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata kayak gini, berpasir, cukup berpasir aja ya teman-teman, sisihkan. Jangan lupa bagi menjadi 2 bagian. Nah, untuk kelapa parutnya saya akan bagi dulu menjadi 2, kemudian saya akan warnai. Tadi kan 250 gram ya untuk jumlah kelapa parutnya. Jadi masing-masing akan ditimbang 125 gram sama rata. Karena saya akan bikin 2 warna, warna kuning dan warna hijau. Jadi saya akan warnai terlebih dahulu
kelapa parutnya. Jadi biar warnanya itu nanti nggak belang-belang, warnanya sama rata, tercampur rata. Triknya adalah warnai dulu kelapa parutnya. Nah, kalau udah diwarnain baru dicampurkan dengan tepung ketan dan gula pasir yang tadi udah kita siapkan di awal tadi. Ini wadahnya karena kurang besar, saya pindah ke wadah yang lebih besar. Yang warna kuning udah jadi, kemudian sekarang yang warna hijau sama ya. Jadi diaduk-aduk, nggak usah terlalu hanya berpasir aja, hanya sampai berpasir aja. Kemudian siapkan loyang brownies. Saya pakai ukuran 20 x 20 x 4 tingginya. Ambil salah satu sekatnya, kemudian kita mulai tata menggunakan sendok kecil ya teman-teman, dilapisi dengan agak belibet ngomongnya. Dari warna yang hijau dulu, kuning dulu, kemudian kuning, hijau. Kemudian sekatnya kita sisihkan lagi. Kita mulai lagi isi lagi dari hijau. Jadi kalau udah ketemu hijau lagi ya teman-teman, biar dia itu kalau misalkan dia berhamburan itu tidak mencampuri warna sebelahnya ya. Jadi kalau misalkan berhamburan ke sampingnya warnanya tetap kuning gitu ya. Kita ambil sekatnya, semuanya diambil, kemudian ini siap untuk kita kukus ya. Kukus selama 25 menit atau sampai dengan matang. Gunakan api sedang ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, bisa dicek dulu apakah sudah matang atau belum. Nah, kalau mau motong wajib banget tunggu dingin ya teman-teman, dan pisaunya wajib juga diolesi dengan minyak agar tidak menempel balik. Kemudian potong menjadi 25 bagian sama rata. Potong-potong, ini wajib banget tunggu dingin ya. Kalau nanti masih panas itu akan susah untuk motongnya. Nah, kemudian siapkan mika, lapisi dengan daun pisang. Kemudian sisipkan atau tempeli dengan stiker thank you. Lanjut ke resep yang ketiga. Pertama kita siapkan 250 gram ubi kuning yang sudah dikukus atau direbus boleh. Kalau direbus dia kadar airnya lebih banyak ya, tapi kalau dikukus dia akan sedikit. Kemudian haluskan selagi panas dengan bantuan garpu. Nah, saya pakai tambahan tepung ketan 200 gram atau setara dengan 17 sendok makan. Ya, saya nggak pakai tepung tapioka atau tepung beras, jadi saya pure pakai tepung ketan. Tuh kan, saya semangat banget sampai menggebu-gebu. Karena resep ini benar-benar anti gagal, teman-teman. Kemudian tambahkan air hangat, saya pakai air termos 80 ml air hangat. Tapi ini bukan patokan ya teman-teman, yang penting adonannya bisa dipulung karena kualitas ubi berbeda-beda, apalagi cara masaknya. Ketika tadi cara masaknya direbus, pasti kadar airnya lebih banyak, otomatis butuh air hangat lebih sedikit. Yang penting adonannya kalis dan bisa dipulung. Jadi teman-teman triksnya tuang sedikit demi sedikit dulu, nanti kalau udah bisa dipulung baru hentikan menuang. Untuk isiannya saya pakai 100 gram gula merah, saya sisir dulu, kemudian saya akan lelehkan terlebih dahulu biar gampang. Saya tambah 1 sendok makan air, jangan terlalu banyak ya, 1 sendok makan. Nah, ini adalah kunci agar gula merahnya itu lumer banget di mulut. Kita lelehkan, kita panaskan, nggak usah terlalu lama, nanti kalau terlalu lama malah dia akan menjadi karamel. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan baru pertama bikin terus jadi karamel, nggak apa-apa, tinggal dipanaskan lagi, nanti dia akan mencair lagi. Ambil adonannya, kemudian bentuk seperti ini, seperti kita bikin pempek ya teman-teman. Lalu kita masukkan gula merahnya. Ini adonannya saya bikin besar-besar karena untuk konsumsi pribadi ya teman-teman. Kalau untuk dijual boleh diperkecil lagi untuk bulatannya gitu ya. Nah, tutup, kemudian bulatkan. Nah, hingga adonannya seperti ini. Nah, teman-teman sambil membulatkan, nyalakan kompor, rebus air. Jadi nggak perlu menunggu semua adonan selesai dipulung. Nah, ketika adonan ketan selesai dipulung, teman-teman nunggu baru dinyalakan kompornya, itu nanti adonan kleponnya bisa melebar di suhu ruang. Jadi sambil membulatkan, sambil rebus air. Rebus sampai mengapung. Nah, kalau udah mengapung, tunggu 2 menit baru diangkat. Jangan terlalu lama juga ya, cukup 2 menit aja. Karena kalau terlalu lama nggak diangkat, kleponnya juga bisa melebar. Resep ini jadi 27 butir. Kemudian siapkan 150 gram kelapa parut. Saya tambahkan 1/4 sendok teh garam agar dia kelapanya tuh rasanya asin. Saya pakai garamnya agak sedikit banyak ya. Nanti baru kelapanya ini dikukus agar
kelapanya nggak mudah basi. Kukus 8-10 menit cukup ya. Setelah itu dalam keadaan panas-panas segera gulingkan kleponnya. Untuk kelapa parutnya jangan terlalu muda, jangan juga terlalu tua ya. Kalau terlalu muda dia nanti akan terlalu lengket. Ini dia kleponnya benar-benar lumer pecah saat digigit. Kita lanjut ke resep selanjutnya, ada kue talam. Siapkan 200 gram ubi kuning yang sudah dikukus. Saya haluskan menggunakan garpu. Nah, biar cepet, biar lebih halus lagi, saya akan cuper dengan tambahan santan. Kurang lebih santannya 200 ml atau setara dengan 1 gelas belimbing santan. Bisa diganti dengan santan instan 65 ml ditambah dengan air hingga volumenya menjadi 200 ml santan. Nah, setelah dicuper kelihatan ya dia sudah halus banget. Kita masukkan ke dalam wadah yang agak besar. Kemudian untuk sisa ubi yang ada di cuper ini akan saya bilas menggunakan air matang. Kurang lebih air matangnya itu 100 ml air. Jadi untuk total cairan yang digunakan adalah 300 ml. 200 ml-nya santan, 100 ml-nya air. Tambahkan gula pasir 100 gram, kemudian tambahkan tepung beras 50 gram. Lalu tambahkan juga aci atau tepung tapioka sebanyak 75 gram. Lalu saya akan tambahkan vanili bubuk 1/4 saset aja, jadi biar wangi, dan secukupnya pewarna kuning. Biar warna kuningnya ini nanti kelihatan lebih bagus ya, lebih keluar warnanya. Diaduk hingga tercampur rata dan saya akan gunakan cetakan puding. Untuk cetakan yang saya pakai ini diameter atasnya kurang lebih 7 cm ya. Ini banyak dijual di marketplace, teman-teman tinggal cari aja cetakan puding. Saya isi nggak sampai penuh, saya sisakan untuk bagian putih-putihnya untuk flas santannya. Rapikan dengan tisu jika ada bagian yang beleber ke loyang. Jadi 8 loyang sisihkan, sekarang kita buat lapisan putihnya. Siapkan 175 ml santan. Tambahkan 15 gram tapioka atau aci, kemudian tambahkan 60 gram tepung beras. Lalu saya juga akan tambahkan garam 1/4 sendok makan garam dan ini diaduk sampai tidak ada bagian tepung yang menggumpal. Panaskan kukusan, kalau sudah panas kita langsung masukkan aja sambil diaduk sebentar kayak gini ya teman-teman, seperti di video. Karena ini pancinya kecil jadi nggak bisa masuk semua, saya akan kukus bertahap. Kukus selama 7 menit. Setelah 7 menit kita buka, baru kita tuangkan lapisan santannya sambil diaduk-aduk terlebih dahulu agar tidak ada tepung yang menggumpal di bawah. Isi sampai cetakan pudingnya ini penuh, kemudian masak kembali atau kukus kembali kurang lebih 25 menit atau sampai dengan matang. Nah, ini sudah matang 25 menit. Tes tusuk dulu ya teman-teman, kalau tidak ada bagian yang nempel itu tandanya sudah matang. Jangan lupa untuk sisa 3 adonan yang tadi untuk dikukus lagi. Ini wajib banget nunggu dingin baru dilepas. Oh ya, untuk loyangnya tadi sebelum dimasukkan adonan wajib banget diolesi dengan mentega atau menggunakan minyak ya teman-teman. Karena kalau tidak nanti ngelepasnya akan susah, akan lengket. Tapi kalau sudah dioles dengan mentega itu nanti ngelepasnya akan mudah banget teman-teman. Ini dia kue talamnya, gurih santan plus manis dari ubinya. Bikin kue ini tuh bener-bener enak banget. Wajib banget teman-teman recook dan dijadikan menu favorit. Lanjut ke menu yang terakhir, ada cendol dari ubi kuning. Siapkan 250 gram ubi yang sudah dikukus, kemudian dihaluskan menggunakan whisk atau menggunakan garpu juga boleh. Tambahkan air matang ya, 5 gelas belimbing air atau setara dengan 1000 ml air. Kemudian tambahkan juga di sini ada tepung beras sebanyak 9 sendok makan tepung beras. Nah, teman-teman kalau ngerasa ini warnanya kurang kuning bisa ditambahkan pewarna kuning. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian aduk hingga tercampur rata. Masukkan Nutrijel tanpa rasa yang kemasan besar yang 15 gram, mohon maaf, jangan yang kemasan kecil ya teman-teman, itu nanti takarannya berbeda hasilnya. Saring, karena ubi kuning biasanya ada serat-serat yang masih nggak halus ya. Kemudian di belakang saringannya juga jangan lupa diambil karena banyak adonan yang masih menempel. Aduk hingga tercampur rata, kemudian kita masak dengan api kecil sambil terus diaduk hingga teksturnya meletup-letup. Nah, kalau sudah meletup-letup begini, teman-teman wajib matikan kompornya. Siapkan es batu, tambahkan air matang, wajib air matang ya. Kemudian selagi panas kita langsung ambil saringan minyak dan kita mulai tekan-tekan menggunakan sendok untuk mencetak ubi kuningnya.
Aduk rata agar cendol tidak menempel satu sama lain. Kemudian tipsnya adalah cetak saat adonan masih panas dan es batunya belum mencair. Karena kan ini basically Nutrijel ya, dia rawan banget untuk menggumpal. Ubi jalar ini kaya akan beta karotin ya teman-teman. Jadi selain bagus warnanya juga menjaga kesehatan mata. Nah ini siap disajikan cendolnya dengan kuah gula merah, kuah santan, dan beri topping durian ataupun buah nangka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.